Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Kita masih di mata kuliah struktur data. Hari ini kita akan belajar tentang QE atau antrian ya. Apa aja yang akan kita pelajari nanti antara adalah implementasi dari QE tersebut. Oke, di dalam QE ya apa sih yang dimaksud dengan QE tersebut? QE itu adalah bentuk khusus dari list yang linear ya. Artinya dia masih dari jenis list ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang linked list. Nah, dalam QE itu ada istilah insertion dan juga deletion. Insertion itu artinya kita akan memasukkan pada salah satu sisi dari QE tersebut, yaitu kalau disisipkan berarti dari bagian belakang ya, atau disebutnya di sini adalah rear. Sedangkan kalau penghapusan atau deletion ini diperbolehkan dari sisi depan atau frontnya. Nah, prinsip kerjanya dari QE ini atau antrian ya, seperti teman-teman sudah biasa jumpai dalam kehidupan sehari-hari, itu prinsipnya adalah FIFO atau FCFS ya. FIFO itu artinya adalah first in first out, sedangkan FCFS adalah first come first serve. Artinya di sini apabila yang kegiatannya atau datanya atau apapun itu yang datang lebih awal itu akan dilayani terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini adalah analogika. Jadi misalnya kita punya gambaran QE kita seperti ini, dia ada elemen A yang akan dimasukkan, maka di sini dapat kita jelaskan bahwa nilai nolnya yaitu adalah 1. Ya kan, di sini jumlah datanya adalah 1, kemudian frontnya posisinya ada di yang data A, rearnya juga ada di data A. Seandainya kita insert ada elemen B, sehingga isi dari QE kita itu ada 2 elemen, yaitu elemen A dan elemen B. Maka di sini nilai nolnya adalah 2, yaitu untuk data A dan B. Sedangkan frontnya karena tadi yang pertama dimasukkan adalah A, maka di sini nilai frontnya ada di posisi A. Sedangkan rearnya atau bagian belakangnya adalah yang posisi B. Ini kalau untuk link listnya link list yang linear ya, karena link list itu ada beberapa jenis, ada juga yang sirkular ya. Oke, jadi dalam operasi QE antara lain ada istilah create, empty, insert, dan remove ya, agak sedikit berbeda dengan yang tumpukan kemarin ya, atau stack. Nah, di dalam QE atau antrian ini ada istilah create yang mana fungsinya adalah untuk membentuk dan menunjukkan bahwa antrian tersebut belum ada ya, QE-nya itu belum ada sehingga masih hampa. Nah, kalau mau diisi tentu aja harus dicek dulu ya, dicek dengan perintah is empty ya. Nah, ini adalah operator untuk mengecek atau menentukan apakah sebuah QE tersebut hampa atau tidak gitu ya. Kemudian ada insert. Insert ini adalah memasukkan elemen ke dalam antrian. Di sini operator untuk memasukkan elemen E ke dalam antrian Q itu adalah perintahnya insert ya. Nah, ketika elemen itu dimasukkan ke dalam antrian, maka posisinya ada di bagian belakang antrian ya, sehingga hasilnya nanti menjadi lebih panjang antriannya ya, seperti mengantri dari tiket bioskop misalnya ya, atau mengantri kita belanja di sebuah swalayan ya. Jadi yang dilayani terlebih dahulu adalah pengunjung yang ada di bagian depan gitu ya. Ini kalau yang sekali lagi yang modelnya linear ya. Kemudian ada operator remove. Operator remove ini fungsinya adalah untuk menghapus elemen dari bagian depan antrian QE ya. Untuk meremove itu harus dari bagian yang depan ya. Kalau tumpukan kemarin adalah yang tumpukan paling atas. Nah, hasilnya merupakan antrian menjadi lebih pendek karena adanya penghapusan atau kegiatan antrian. Kalau di dalam komputer ya, kegiatan antriannya itu sedang atau sudah dilayani gitu ya. Jadi memorinya, di dalam memori ada antrian-antrian mana proses-proses yang harus dilayani. Misalnya teman-teman pertama membuka Microsoft Word, kemudian membuka Microsoft Excel, kemudian membuka aplikasi WA, membuka aplikasi misalnya yang lainnya adalah editing video misalnya ya. Nah, ini kan secara tidak langsung akan memakan memori-memori yang ada di dalam komputer. Nah, dari antrian kegiatan yang diklik-klik oleh si kita user itu ya,
mana dulu yang akan dijalankan komputer. Nah, komputer biasanya punya prioritas, bisa berdasarkan datangnya si urutan kegiatan tersebut, bisa juga berdasarkan pada lama dan tidaknya dari kegiatan tersebut, bisa juga berdasarkan pada mana nih yang lebih urgent gitu ya. Jadi di komputer juga ada beberapa sistem kerjanya gitu ya. Mungkin kita ngelihatnya cuma kok ini nggak kebuka gitu ya, tetapi sebenarnya itu di dalam sistem ada antrian kerjanya ke dalam CPU atau memori komputer kita gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari QI ya. Ada gambar yang A, teman-teman. Ini adalah contoh yang sirkular ya, bukan yang linear. Nah, awalnya ini hampa. Kalau hampa itu berarti ada di luar kotakan ini ya, di luar tempat penyimpanan untuk kalau ada data masuk. Kemudian ada data masuk A dan B ya, diletakkan A dan B, maka frontnya ada di alamat atau ada di indeks 1. Nah, rear-nya itu ada di indeks 2. Ketika ditambahkan C, D, dan E, maka frontnya masih tetap yang di A atau yang di posisi 1, rear-nya ada di posisi yang kelima gitu ya. Nah, ketika A, B, dan C ini kita hapus, maka frontnya berubah jadi yang di indeks yang di 4 atau D ya, rear-nya ada yang di 5 atau yang E. Nah, kemudian dimasukkan F. Nah, kenapa F-nya ini kok di sini dia tidak bergerak maju gitu ya? Karena yang kosong itu adalah di bagian ini dulu. Namun secara pembacaannya itu adalah frontnya tetap yang di posisi 4. Nah, rear-nya adalah yang di posisi 1 karena ini yang masuk belakangan dalam antrian kita ya. Jadi berdasarkan urutan kedatangannya kalau ini ya. Oke. Kemudian di sini D-nya dihapus, maka berikutnya yang menjadi front adalah di posisi 5 ya. Rear-nya tetap ada yang di F yaitu di 1. Jadi teman-teman jangan terpaku pada ini kan angkanya 1 2 3 4 5 Bu. Jadi harusnya kalau ini sudah jalani ini maju dong. Tidak seperti itu ya. Jadi ini tetap berdasarkan pada kehadirannya ya, datangnya perintah tersebut ke dalam memori komputer kita ya. Nah, kemudian misal ini ada G dan H dimasukkan, kok F-nya nggak geser ke sini Bu? Iya, kalau dalam kita posisi manusia mungkin setelah dilayani antrian berikutnya maju gitu ya datang, tapi kan ini memori komputer ya, jadi di mana ada yang kosong ya, yang kosong adalah di sini di posisi 2 dan 3, maka terisi G dan H itu di posisi 2 dan 3. Yang mana frontnya? Frontnya tetap dia yang prioritas untuk pertama dilayani ya, yaitu di posisi yang 5. Nah, baru kemudian yang terakhir datang tadi apa? Yang terakhir datang adalah yang H gitu ya. Nah, ketika yang E dihapus, mana yang menjadi frontnya? Yang menjadi frontnya adalah F ya. Karena apa? Dari semua kegiatan atau data yang dimasukkan ini urutannya yang lebih dulu datang itu adalah yang F, baru kemudian kegiatan yang G dan kegiatan yang H. Nah, kalau misalnya F ini sudah selesai dikerjakan oleh komputer, maka yang berikutnya adalah yang G ya. Nah, ketika misalnya nih, bagaimana ketika ada antrian kegiatan berikutnya yang harus dikerjakan, masuknya di mana gitu ya. Nah, itu karena yang kosong berikutnya itu adalah di bagian ini 4 dan 5, maka ini yang akan ditempatkan. Nanti frontnya tetap ada yang di G. Nah, rear-nya bisa di sini atau bisa di sini tergantung data yang dimasukkan atau tergantung dari perintah instruksi yang diberikan apa yang harus dikerjakan komputer berikutnya. Itu ya, teman-teman. Jadi ini contoh untuk yang circular array gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sangat bisa difahami. Teman-teman senantiasa semangat untuk belajar mandiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.